Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Tragedi besar dalam sejarah sering menjadi inspirasi bagi pembuatan film-film hebat. Sebagai salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah manusia, Holocaust juga telah mengilhami sejumlah sutradara untuk membuat karya sinematik yang berhubungan dengan peristiwa keji ini. Untuk alasan yang baik, film-film ini dapat melestarikan ingatan sejarah untuk generasi mendatang, baik untuk tujuan pendidikan maupun sebagai peringatan bahwa kejahatan semacam itu pernah terjadi di muka bumi. Video kali ini akan membahas beberapa film terbaik tentang Holocaust yang bisa kalian tonton. Berikut daftarnya, let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Yang pertama ada Europa tahun 1990. Bisa dibilang kalau film ini lebih mirip gambaran epik Perang Dunia II daripada film Holocaust murni. Ketika menontonnya, kalian akan dibawa ke sebuah pogrom terkenal yang dikenal sebagai Kristallnacht melalui mata seorang bocah Jerman Yahudi bernama Solomon Perl. Didasarkan pada kisah nyata, Europa mengikuti kisah Perl saat ia melakukan perjalanan dari Nazi Jerman ke Polandia kemudian ke Uni Soviet. Film yang luar biasa ini merinci pelarian Perl dari penjara Nazi di mana ia mencoba menyembunyikan identitasnya dan menyamar sebagai seorang Arya untuk menghindari nasib yang dihadapi oleh seluruh Yahudi Eropa pada saat itu, yakni dibantai di dalam kamar gas di kamp-kamp konsentrasi Nazi. 2. Schindler's List tahun 1993. Tidak diragukan lagi kalau Schindler's List menjadi film paling terkenal dalam daftar ini. Diadaptasi dari novel berjudul Schindler's Ark, film ini menggambarkan kisah nyata pengusaha Jerman Oskar Schindler yang menyelamatkan lebih dari 1.000 pengungsi Yahudi dari kamp konsentrasi. Sementara film ini menerima banyak kritik khususnya karena romantisme klasik Hollywood tentang Holocaust di dalamnya. Schindler's List tetap menjadi salah satu film terbaik tentang Holocaust yang pernah dibuat. Tentunya, kehebatan film ini tidak dapat dipisahkan dari akting yang apik dari Liam Neeson, Rob Fiennes, dan Ben Kingsley. 3. Life is Beautiful tahun 1997. Meski menjadi film drama perang, Life is Beautiful justru dimulai dengan tone yang agak terang yang menyorot kehidupan seorang pemilik toko buku Yahudi Italia bernama Guido Orefice. Cerita berlanjut ketika ia menikah dengan Dora dan dikaruniai seorang putra bernama Giosue. Namun, kebahagiaan mereka mulai terusik ketika Nazi Jerman menancapkan taringnya di Eropa. Kita tahu kalau sebagian besar orang Yahudi pada saat itu akan dibawa ke kamp konsentrasi Nazi. Sayangnya, hal yang sama juga terjadi pada Dora. Demi melindungi putranya dari kengerian Holocaust, Guido pun membuat beberapa banyolan untuk membuat Giosue percaya kalau semua yang terjadi di sekitar mereka hanyalah permainan belaka. Cukup menyedihkan, bukan? 4. The Pianist tahun 2002. Hanya ada satu kalimat yang dapat menggambarkan The Pianist, sebuah mahakarya yang mengerikan. Dalam film tersebut, sutradara Roman Polanski menceritakan kisah nyata dari pianis Polandia Yahudi Władysław Szpilman dan bagaimana ia bertahan hidup dari pendudukan Jerman di kota Warsawa. Seperti Europa, The Pianist adalah kisah tentang bertahan hidup di tengah kekejian Nazi. Namun, tidak seperti Perl yang membaur dengan musuh untuk bertahan hidup, Szpilman terus melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Nazi sampai ia bisa melayani mereka dengan kemampuan pianonya. Memanfaatkan perubahan wajah dan penampilan dari Adrien Brody, film ini sanggup menyampaikan semua emosi yang ia rasakan pada saat itu. Karena itu, tidak diragukan lagi mengapa film ini menjadikan Brody sebagai aktor termuda yang meraih Academy Award untuk kategori aktor terbaik. 5. The Counterfeiters tahun 2007. Berfokus pada banalitas kejahatan, film ini menyorot Operation Bernhard, sebuah rencana Nazi Jerman untuk memasukkan uang Inggris untuk meruntuhkan ekonomi negara tersebut. Dalam film tersebut, Salomon Saliserowitz, seorang pemalsu terkenal Yahudi dan tahanan Nazi, dipaksa memimpin Operasi Bernhard di kamp konsentrasi Sachsenhausen. Lewat film ini, sutradara Steven Rozowitzky berhasil memberikan gambaran tentang lingkungan kamp yang keji yang tentunya akan membuat kita bertanya-tanya perihal moralitas dan sisi kemanusiaan pada masa itu.
6. The Boy in the Striped Pajamas tahun 2008. Sudah menyiapkan tisu yang banyak? Jika sudah, maka kalian boleh menonton film yang diadaptasi dari novel karya John Boyne ini. The Boy in the Striped Pajamas sendiri berfokus pada persahabatan tidak biasa antara seorang bocah Jerman bernama Bruno yang diperankan Asa Butterfield dan seorang bocah Yahudi bernama Shmuel yang diperankan Jack Scanlon. Sama seperti film lainnya, di video ini The Boy in the Striped Pajamas menyorot tentang berbagai kekejaman di kamp konsentrasi Nazi. Tanpa harus memberikan spoiler, akhir film ini akan memberikan pukulan telak pada kalian yang menontonnya. 7. Son of Saul tahun 2015. Sebagai film debut dari sutradara asal Hongaria, Laszlo Nemes, Son of Saul menceritakan kehidupan Saul Auslander, seorang sonderkommando Hongaria di kamp konsentrasi Auschwitz II Birkenau pada tahun 1944. Dirilis pada tahun 2015, film ini berhasil membuka kembali diskusi sinematik tentang Holocaust, khususnya karena subjek di dalamnya dibahas dengan sangat serius dan tidak melodramatis. Ketika menontonnya, kalian pun akan merasakan beban moral yang dibawa oleh Saul. Meskipun dipenuhi dengan adegan yang keji, Son of Saul masih dapat menggambarkan sisi terang dalam kemanusiaan, terutama ketika Saul berusaha menemukan makna di tempat yang benar-benar tidak memberinya harapan. 8. Amen tahun 2002. Kurt Gerstein yang diperankan oleh Ulrich Tukur adalah perwira Nazi yang terlatih sebagai ahli kimia selama Perang Dunia Kedua. Ia ditugaskan untuk mengembangkan obat desinfeksi untuk pemurnian air bagi pasukan Jerman sebelum menyadari bahwa penemuannya Zyklon B digunakan untuk membasmi kaum Yahudi. Gerstein mencoba memberitahukan pemusnahan manusia ini pada orang-orang dengan pengaruh diplomatik termasuk Paus Pius XII. Sayang, hanya pendeta muda Ricardo Fontana yang diperankan oleh Matthew Kassovitz yang menanggapinya dengan serius dan bersedia membantunya dalam misi berat memberitakan hal ini pada dunia. 9. Das Tagebuch der Anne Frank tahun 2016. Cerita Das Tagebuch der Anne Frank diambil dari buku harian Anne Frank yang diterbitkan berjudul The Diary of a Young Girl. Berdasarkan kisah nyata, saat Perang Dunia Kedua meletup dan pendudukan Nazi sampai di Belanda, Anne Frank atau yang diperankan oleh Lea van Aken dan keluarganya tinggal dalam persembunyian di Amsterdam. Gadis berusia 13 tahun ini selalu mencatat berbagai peristiwa yang ia alami serta pemikirannya terkait keadaan di kotanya dalam buku harian yang ia dapat sebagai kalau ulang tahun. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi dikhianati dan dibawa ke kamp konsentrasi, ia dan keluarganya menemui ajal di sana sebagai korban Holocaust bersama penduduk Yahudi lain. Nah, itu tadi 9 film terbaik tentang Holocaust yang wajib lo tonton. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menonton semuanya di akhir pekan nanti? Boleh tulis pengalaman menonton lo di kolom komentar juga ya Sobat Koboi.